Nggak mau mempermalukan orang Kristen di hadapan 2,4 orang seperti tadi itu ya. Karena itu zolim namanya. Silakan. Bang Fonsius mau berdiskusi dua arah menggunakan data-data. Tema apa yang mau abang kuasai, silakan angkat, atau mau bertanya saja tentang Islam, silakan. Begini dia Kak, karena saya menanggapi tadi cara kakak berpikir sama yang satu itu tadi, saya mau nilai sepertinya. Enggak, saya nggak butuh penilaian abang, bang. Maaf. Saya tidak butuh penilaian abang, karena abang bukan dosen dengar saya. Dulu lah. Loh, saya nggak butuh penilaian, ini tempat diskusi. Saya nggak butuh penilaian, kenapa Anda menilai saya? Nah, berarti kalau kau begitu, berarti kau hanya menang sendiri kau kalau begitu cerita. Saya diskusi, bukan dinilai orang. Kalau menilai abang siapa? Dari tadi kau ngomong, dari tadi kau ngomong tentang Kristen, kau banyak kali bacotmu. Maksudnya yang mana? Dengan apa yang kau sampaikan tadi. Yaudah, yang mana yang mau kau katakan bantah? tadi? Kenapa kau katakan tadi kami bodoh-bodohi orang Islam? Loh, buktinya aku dibodoh-bodohi. Yang kutanya sama kawanmu tadi adalah di mana Yesus mengajarkan kalian joget. Kenapa Daud yang dikasih Mazmur? Itu namanya membodoh-bodohi. Kok pula yang marah? Aku nggak mau dibodoh-bodohi. Aku yang dibodoh-bodohi, kau pula yang marah. Lucu. Memangnya kau yang naik ke sini? Kawanmu yang ngasih data salah kok. Yang kutanya di mana Yesus mengajarkan kalian berjoget, menari. Dikasihnya Mazmur. Emang Mazmur itu kau pikir aku nggak tahu? Itu Daud. Kata-katamu tadi kami orang Kristen membodoh-bodohin kalian Islam. Rata-rata aku dibodoh-bodohi oleh orang Kristen. Karena rata-rata yang naik ke sini ketika menjelaskan nggak ada datanya. Itu namanya pembodohan. Kok pula marah-marah sama aku? Aku yang dibodohi, aku yang jadi korban kok. Begini dia kak ya. Makanya baik-baik dari awal bang. Aku nggak takut bang. Walaupun kau polisi, presiden pun aku nggak takut loh. Karena di sini kami yang buka komal, saya yang bilang. Tenang dulu. Ini komal kami loh. Ini diam dulu. Anda belum saya kasih ngomong. Diam dulu. ini komal kami loh. Anda nggak pernah dipaksa nih ke sini. Dengarkan umat Kristen seluruh dunia yang ya nonton ini. udahlah, kalau kau begini lah, nggak usah kau buka komal kau kalau hanya menang sendiri kau. Nggak usah kau buka komal kalau hanya menang sendiri kau. Kau yang nggak usah nonton, ngapain kau yang ngatur? Kalau hanya menang sendiri kau nggak usah buka komal kalian, nggak usah buka komal kalian. Emang kau siapa nyuruh aku ngelarang buka komal? Siapa kau? Kalian bahas Kristen, kalian bahas basket, tapi kau sendiri nggak tahu apa-apa. Sejak kapan kami bahas Kristen? Dari tadi aku suruh orang Kristen tanya agamaku loh. Aku suruh orang Kristen tanya agamaku. Kau pikir butuh kali aku dijelaskan agamamu? Pede kali kalian dibahas. Kalian yang membodoh-bodohi kami, kau pikir kami bisa dibodoh-bodohi? Siapa membodoh-bodohi kalian? Kusuruh, dengar kau ya. Kami tadi, diam kau dulu. Aku bilang, apa yang kau tahu tentang Kristen rupanya? Apa yang kau tahu tentang Kristen rupanya? Apa yang ingin kau tahu tentang? Apa yang ingin kau tahu? Apa yang kau tahu tentang Kristen rupanya? Semua aku tahu. Contoh tentang Kristen. Tritunggal itu tidak pernah diajarkan dalam kitabmu. Oke, kau dengarkan aku. Oke. Silakan. Di dalam, diam dulu. Silakan. Kitabmu, aku tahu. Diam dulu. Gimana aku mau ngomong? Pertama, diam dulu. Kau pikir aku takut mentang-mentang kau laki-laki gitu? Ya udah ngomong lah, kau udah ngomong kau. Kita berdiskusi tentang kitab kita ini ya. Ya udah diam, mute kau. Kok ngatur-ngatur kita ini? Kok banyak kali penjajah di komal ini? Dengar ya, sebelum kau mendengarkan penjelasanku, dengar. Komal ini diam dulu. Ya udahlah, gak usah kau ngomong kalau kalian hanya menang sendiri, gak usah lah kau ngomong, gak usah kau buat sini diskusi. Kau nggak ada hak di sini. Turun kau, nggak ada kau hak ngatur kami di sini. Emang kau siapa? Turun kau. Dikasih tempat untuk menjelaskan imannya atau bertanya, kau pula ngatur-ngatur kami. Kalian pikir kalian bisa menjajah kami? Saya sudah bilang dari tadi berkali-kali, wahai Kristen non-Muslim, jangan jelaskan imanmu di hadapan kami. Tapi kalian tanya tentang Islam. Kan aku bilang aku nggak butuh penjelasan agamamu, karena aku udah belajar 6 tahun tentang agama kalian, nggak butuh aku. Umat Islam juga nggak butuh penjelasan tentang agama kalian, karena ini room Islam. Room ini tempat kami mensiarkan Islam. Yang nonis naik ke sini bertanya tentang Islam, aku yang jawab kalau aku mampu. Yap. Tadi ketika kawan kalian, diam dulu, Murtadin diam dulu ya. Ketika kawanmu naik ke atas tadi, dia bertanya sama aku jawab pakai ayat. Giliran kutanya sama dia, di mana Yesus kalian ngajarkan kalian menari-nari dan berjoget, bernyanyi di gereja? Dikasihnya kitab Mazmur, aku ditipu namanya itu. Yang kutanya Yesus, dikasihnya Daud. Itu namanya penipuan. Kau naik ke sini nyuruh-nyuruh kami berhenti buka komal, kau siapa?
Ada aturan-aturan yang kau bawa ke sini, dari mana datangnya aturan itu? Kalau kau mau ngamuk-ngamuk, kau buka rumus sendiri. Jangan kalian pikir aku takut dengan kalian. Serius, aku nggak takut. Karena ini jihad fisabilillah ini. Lagi pula kami tidak pernah membahas agama kalian di sini saat ini dari tadi loh. Kami pengen kalian tanya Islam. Kalian yang ngotot menjelaskan agama kalian dari tadi. Kalian lupa kalau kami berdua belajar agama kalian. Kami nggak bisa dibodoh-bodohi. Kalau kalian mengatakan bahwa ketika saya kasih ayat Mazmur lalu saya benarkan itu namanya kami bodoh. Artinya kami iya-iya aja. Kalian lupa kami umat Islam. Yang kutanya di mana Yesus ngajarkan, kau kasih ayat tentang Daud, kitab Mazmur, itu Yesus belum lahir. Kok kau pula yang ngamuk-ngamuk? Aku yang korban di sini, kau yang ngamuk-ngamuk. Kau bilang pula, kau naik-naik ke atas, tiba-tiba kau pula suruh kami ngikutin gaya kau. Dikasih izin untuk bertanya tentang agama kami, dikira aku takut kali mentang kau laki-laki. Kau tengok muka aku ini, demi Allah. Seandainya pun kalian melakukan hal-hal tidak terpuji dan tercela di belakang layar terhadapku, itu jihad fisabilillah bagiku. Tahu kalian? Nah aja kita buka komal menjelaskan Islam kok dia pula ngamuk-ngamuk sini. Sudah aku bilang dari tadi, kalian awam atau berilmu. Syarat diskusi denganku adalah punya ilmu, minimal menguasai tema. Aku nggak mau mempermalukan kalian. Kenapa? Ini di live-kan di YouTube, terdokumentasi lama. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, anak-anak kalian akan menonton. Ketika kalian menjelaskan sesuatu yang tidak tertulis, malu keluarga kalian nanti. Aku nggak mau zolim. Aku pengen kalian menjelaskan sesuatu betul-betul menggunakan kaidah ilmiah, literasinya ada. Aku terima kok. Tapi literasinya tuh bukan sembarang literasi, betul-betul literasi sesuai dengan pertanyaan. Ditanya Yesus di mana ngajarin, ditunjuk Daud. Giliran Daud ngambil bini orang, kalian bilang dia bukan nabi. Ajarannya kalian ambil, enggak aja kalian. Ya, saya paham bagaimana kalian, paradigma kalian, doktrin kalian pun saya tahu. Tapi saya nggak masalah dengan itu. Saya nggak butuh penjelasan tentang Kristen. Sekali lagi saya katakan nih, kami lagi nggak butuh ngebahas Kristen di sini. Tapi kalau kalian ngebahas Kristen, kami pun bisa menanggapi. Ya, silakan Murtadin. Siap. Ya, awam Jadi begini, atau ahli dalam agama Anda? Bentar, jangan jadi begini dulu. Saya tanya dulu. Saya biasa aja, Anda saya awam atau ahli? Oke. Saya tidak biasa Mau aja. diskusi atau bertanya tentang Islam? Mau bertanya, Kak. Saya mau bertanya. Di Oke. sini, Bertanya, saya tidak setelah tahu. bertanya, dengarkan jawaban saya. Jangan banyak bicara. Saya yang harus banyak bicara di sini. Biar saya tahu, kasih aturannya. Biar nggak seenak udel kalian di komal ini. Kalian yang non-Islam, komal ini kami berikan untuk kalian agar kalian nyaman bertanya kepada kami tanpa ada intimidasi dan tidak dipaksa. Di sini kalian bertanya tentang agama kami, tentang agama Islam. Ketika kalian bertanya, kalian boleh membantah asal punya data, meluruskan kalau kami salah. Tapi kalau kalian tidak punya data dan kalian keliru tentang agama kami, diam kalian, nggak usah kalian ngomong. Tugas kalian hanya mendengarkan kami menjelaskan. Kalau mau bantah pakai data, kalau tidak punya data diam. Ya, pertanyaan pertama harus ada aturan kayaknya nih, nggak bisa seenak-enak udelnya jadi suruh-suruhnya kita kayak babu kita dibuatnya. Silakan Murtadin, pertanyaan Siap, pertama. Kak. Ini gimana, Kak? Nyalakan kameranya nih. Jangan kau tanya aku, nggak mau aku ngajarin, aku juga nggak. Ya, tidak bisa. Aku ajarin. Udah saya coba ini. Belajar sendirilah. Akses live diperlukan secara live di video katanya. Berarti nggak bisa kau buka cam. Siap. Ya. Tidak bisa kawan-kawan. Jadi di sini, Kak, sebelum bertanya, saya juga tidak membahas tentang Kristen di sini. Tetapi nanti ada sedikit yang saya akan sangkut pautkan dengan pertanyaan saya ini. Tidak apa-apa, Kak, ya? Kamu tahu tidak? Sedikit, Di sini ya, saya suruh kamu bertanya, ya. Dengarkan dulu baik-baik. Ketika kamu sudah bertanya, nanti kalau kamu seandainya menyimpulkan sesuatu, kamu nggak berhak menyimpulkan. Kecuali memang kesimpulan kamu itu saya validasi bahwa memang seperti itu penjelasannya tadi. Iya, siap. Jadi kamu di sini tugasnya bertanya saja. Ya, saya Nah, mau apa yang kamu tanya? Jadi bertanya itu diawali dengan kata-kata tanya, kalimat tanya. Contoh, Ya, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Tapi- Oke? Ketika sedikit narasi yang muncul dari lisanmu nanti, sebuah statement, maka itu akan saya tanggapi. Nggak ada cerita, enak aja ketika ada statement di sini, ku biarkan lewat gitu aja kalau salah. Nggak bisa. Oke, siap. Nah, silakan. Pertanyaan pertama. Jadi ketika saya ngomong jangan dulu dipotong, nggak ya? Perjanjian. Di sini yang beri aturan saya, bukan kamu yang beri Oke, aturan. kakak punya host.
Iya dong, saya Jadi- di sini jadi segala gini, Kak. kuasa telah diberikan kepadaku. Aku Tuhan di Komal ini. Jadi gini Kak, saya langsung ngomong ya. Di ajaran Silakan. kami Kristen itu, Allah itu memerintahkan jangan menyembah berhala gitu kan. Artinya kalau menyembah berhala ini apapun Di mana yang tertulis itu? Coba tunjukkan ayatnya. Di mana tertulis begitu? 10 perintah Allah Kak. Ya sebutkan di kitab apa, ayat berapa, biar jelas kita. Kan sudah aku bilang, kalau membuat statement lucu kawan-kawan Kristen ya, kami tuh nggak butuh agama kalian, masih kalian sodorkan. Ya udah aku tuntut, mana ayatnya? Nah, ini nah kadang-kadang nih, kita suruh tanya agama kita, mereka promosikan tetap agama mereka. Ya udah mana ayatnya? Tunjuk. Tunggu sebentar Kak. Ay, majang. Besok kalau naik ke sini, sebelum bicara itu jangan duluan penjelasan, data duluan, baru penjelasan. Baru enak. Ya, saya tegas teman-teman ya. Kenapa? Lihat tuh di Ini tentang Keluaran. agama kita bahas. Ya, siap. Kita buka Keluaran. Itu pasal 20 ayat yang keempat sampai dengan 5. Oke, 4 ayat 5. Ya, diam dulu. Kita bahas ini dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya, Ya, siap, karena siap, saya siap. sebelum kalian bertanya, ketika banyak klaim kalian depan saya nggak terima gitu aja. Kita di sini edukasi publik, bukan membiarkan pembodohan. Jangan membuat bagimu patung Siap. yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan betul. sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan, Teosmu adalah Teos yang cemburu. Oke, ini ayatnya ya. Yakin Siap, ini ayatnya? Betul. Pertanyaanku, agama mana yang membuat patung Tuhan? Silakan dijawab. A. Kristen, B. Islam. Nah, sekarang saya Kristen Protestan Kak. Saya nggak tahu, nggak peduli. Mau Ya, kau jadi Kristen, Kristen Protestan itu Advent, tidak saya tanya. memandang patung. Sebentar, saya nggak tanya itu. Mau kau Katolik, kayak Protestan, Advent, Oneness, Sabelian, monarki, modalisme, nggak peduli. Saya tanya, agama mana yang membuat patung Tuhan? A. Islam, B. Kristen. Silakan dijawab. Katolik. Oke, berarti dari kalangan agama Kristen. Islam buat patung nggak? Nah, Islam nanti, ada patung Tuhan? Oke, jadi sini Kak. Nanti Saya tanya, tunggu pertanyaan Islam, saya, Pak. nah, nggak usah nanti, Oke, jadi- langsung aja. Islam ada patung Tuhan nggak? Enggak Kak. Saya gimana sama Oke, bertanya terima Kak? kasih. Gimana sama bertanya Yaudah, kalau silakan saya pertanyaannya apa? Oke, Nah, silakan oke. pertanyaannya Kan apa? tadi sudah dijelaskan di Keluaran itu kan. Nah, sekarang Hmm. aku tanya nih, enggak apa-apa kan? Kan aku ini tujuan Silakan bertanya. tahu nih. Aku kan pengen tahu. Iya, tujuan. silakan. Tapi aku Silakan tanya kakak bertanya. dulu gitu kan. Nah, oke. Iya, boleh. Kakak yakin ada Allah? Saya nggak suka pertanyaan-pertanyaan Ya, nggak apa-apa, receh jawab, yang Kak. menguji ini. Nggak. Enggak, saya nggak mau. Saya bukan pembantu. Saya lagi nggak ujian CPNS. Enggak, bukan masalah nguji Kak. Ini Saya lagi nggak ujian CPNS. Saya lagi bicara tentang Tuhan. Lalu kau bertanya, kakak yakin dengan adanya Allah? Kakak yakin dengan adanya Nabi Muhammad? Pertanyaan Oke, itu. inti ke pertanyaan saya ini, kenapa orang Islam itu kalau sholat harus menghadap kiblat? Apakah itu tidak menyembah berhala? Gitu. Oh tidak, saya Karena jelaskan. kan di Saya Alkitab- jangan pakai karena. Kok kamu yang karena? Saya yang harus jawab. Kok kamu pula yang bilang karena? Lucu ini. Oke, Kamu jelaskan. bertanya atau menjelaskan? Jelaskan. Yang disebut menyembah berhala itu adalah menuhankan sosok makhluk berbentuk, baik bentuknya yang ada di darat seperti ikan-ikan, baik berbentuknya seperti burung-burung terbang ya. Kalau ada Tuhan yang berbentuk burung merpati itu berhala itu. Baik bentuknya apa yang ada di dunia termasuk bentuk manusia itu namanya berhala. Mau terbuat dari patung, terbuat dari jerami, terbuat dari bantal, terbuat dari kain itu berhala. Dengar? Oke, Yang disebut dengar. menyembah berhala adalah menuhankan makhluk. Oke, dengar. Dengarkan baik-baik. Diam dulu. Jangan oke-oke. Saya akan Oke, suruh oke, kamu siap, dengarkan. siap. Kan saya sudah bilang. Kamu bertanya, saya Tetap menjelaskan. jelas. Ketika umat Islam sholat menghadap kiblat, artinya umat Islam mengikuti perintah Allah yang bukan patung, yang bukan batu, bukan manusia berkelamin, bukan burung merpati, bukan roh. Allah perintahkan kami menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat ini bukan hanya ajaran Islam, tapi menghadap kiblat ini adalah ajaran agama samawi, termasuk ajaran Tuhan Bani Israel. Datanya di mana? Ini datanya. Makanya saya bingung kalau ada orang yang ngaku agama samawi tapi tidak berkiblat.
Kenapa? Karena justru Tuhannya Bani Israel itu sejak dulu mengajarkan untuk berkiblat. Ya, dengarkan baik-baik. 1 Raja-Raja pasal ke-8 nomor 44. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Ini harus belajar nih. Orang-orang yang ngaku agama Samawi tapi tidak berkiblat harus dipertanyakan kesamawiannya. Samawi dari mana itu? Kok nggak berkiblat kalian? Sementara kami diajarkan berkiblat sama persis seperti orang-orang di Israel. Lihat teman-teman. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Artinya nggak ada yang menerima, baik Kristen Yahudi, bahwa Tuhan lagi nyuruh nyembah ke rumah. Nggak ada rumah jadi Tuhan. Maka orang Yahudi memahami, kecuali orang Kristen, bahwa ketika Tuhan perintahkan menghadap ke satu tempat, itu artinya Tuhan menginginkan kami setara sama semuanya berkiblat ke satu tempat. Sebagaimana dalam 2 Tawarik pasal 6:34, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang kau pilih. Tidak ada orang Yahudi memahami berkiblat ini artinya kita menyembah rumah. Karena Tuhan itu tidak berbentuk rumah. Tuhan tidak butuh rumah. Kecuali Tuhannya kalian punya rumah. Ya, maaf nih. Maka berkiblat itu bukan menyembah. Berkiblat itu mengarahkan, menghadap ke tempat satu yang sama atas perintah Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Karena memang Allah tidak bertempat di bumi ini. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada. Kalau memang menghadap ke kiblat artinya menyembah, kau tunjukkan secara gramatikal bahasanya, data. Makanya aku bilang tadi yang diskusi sama aku tuh harus punya ilmu, pakai data. Atau kau tunjukkan sama aku skolar tahu kan, orang berpendidikan yang ngerti bahasa Arab, yang ngerti sastra, ngerti kitab suci, yang memahami bahwa konteks berkiblat artinya menyembah apa yang dihadapkan itu. Maka tunjuk pakai data ilmiah, jangan pakai ketidaktahuan kalian. Oke, aku nggak mau bertengkar dengan otak kalian yang nggak paham, ya. Oke, saya Silakan. udah terima penjelasan kakak. Nah, terus tadi kan sudah saya bilang di Keluaran, sudah kakak bacakan juga tentang batu patung kan. Nah, sedangkan definisi dari Ka'bah ini kan terbuat dari batu granit, emas murni, kayu jati, batu tembaknya batu granit, emas murni, dan kain sutra hitam. Lantainya itu marmer. Dan tiraknya itu kayu jati. Nggak usah kau jelaskan. Itu aku nggak. Jangan menjelaskan sesuatu yang aku nggak butuh. Itu kan yang sebenarnya kutanya, apa pertanyaanmu selanjutnya? Ini loh. Kak, itu kan sebenarnya terbuat dari Jangan bahan-bahan kau bantuan. jelaskan sama aku apa yang nggak aku minta. Tugasmu di sini bertanya. Nggak usah kau jelaskan Ka'bah terbuat dari apa. Karena aku nggak butuh nanya tentang itu. Pertanyaan selanjutnya apa? Sekarang inti dari pertanyaannya ya. Jadi katanya kalau orang Islam itu tidak sesuai kiblat, sholatnya tidak sah. Artinya dia tidak diterima oleh Allah. Sedangkan Allah berfirman jangan menyembah berhala. Kok doanya lewat perantara? Inilah kau. Inilah pantas kau murtad. Sudah panjang kali lebar ku jelaskan tadi bahwa ketika berkiblat itu bukan berarti menyembah. Sejak kapan kami minta perantaraan sama Ka'bah untuk berdoa? Inilah kau. Kau dulu Muslim, kau memang minta perantara sama Ka'bah dulu. Kenapa? Dulu kau waktu Muslim, waktu kau sholat, bentar dulu. Kau katanya kan murtad nih. Aku curiga nih, jangan-jangan kau bukan murtad. Ya, dulu waktu kau Islam, kau dulu minta perantara sama Baitullah. Jadi kau minta sama Ka'bah dulu. Kalau minta perantara tuh kayak gini nih. Contoh, Yesus meminta kepada bapaknya, kalian minta sama Yesus. Berarti kalian melalui Yesus minta supaya minta tolong sama bapaknya tuh. Sementara Yesus sendiri minta sama bapaknya. Ya, itu namanya perantara. Kalian meminta perantaraan kepada makhluk untuk meminta kepada Tuhan. Itu baru namanya minta perantara. Sekarang aku tanya, waktu kau Muslim, kau minta berdoa sama Ka'bah ya?
Apa berdoa ke Ka'bah? Coba sebutkan. Nah, kenapa orang Islam itu tidak langsung ke Allah? Saya tanya sekali lagi, di mana ada ayat atau Iya, saya doa salah. bahwa Saya Islam dulu itu salah. berdoa Kenapa kepada saya harus Ka'bah? percaya Islam itu? Makanya saya pindah Kristen. Saya nggak tanya kenapa orang Kristen kalau ditanya apa jawabnya apa, sementara Yesus ditanya apa jawabnya apa. Kok beda kalian ini sama Yesus? Kutanya sekali lagi, waktu kau Muslim kau berdoa kepada Ka'bah, kepada Baitullah itu kau berdoa waktu Muslim. Doanya apa Arahnya, itu? Coba arah. dengar aku. Arahnya. Kutanya kepadamu sekali lagi, karena kau menuduh kita menyandarkan permohonan kami kepada Ka'bah. Kau bilang kami melalui perantara Ka'bah. Kutanya sama kau, mana doa kami bertawasul ke Ka'bah? Mana coba? Data mana? Ada Kak, banyak sekali Kak. Mana? Coba. Jangan minta Ayo, data, coba. Kak. Saya Bacakan, juga tidak bacakan. akan kasih Bacakan, data, bacakan. Kak. Karena Kakak ngomongnya Bacakan. kayak gitu. Bacakan. Coba, Oke, aku dengar. saya Dengar. bacakan, ya. Murtadin, dengarkan Murtadin. Oke, Doa saya apa yang bacakan. berdoa ke Ka'bah? Tunggu. Coba, bacakan. Teman-teman perhatikan ya, ada orang-orang yang sebenarnya mereka itu bertanya karena memang salah paham dan tidak ngerti. Sejak kapan saya sudah jelaskan tadi loh, Nah, bahwa Kak, di berkiblat surah itu bukan berarti Al-Baqarah ayat 1. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Di situ Hmm. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menghadap kiblat saat sholat. Kau telingamu sehat nggak? Sip. Sebentar Uni. Jangan Sebentar marah-marah, Uni. Kak. Santai. Silakan. Sebentar Silakan, Murtad. Ini masa katanya mantan muslim tapi baca ini surat Al-Baqarah. Ya, betul. Uji aja, nggak uji aja murtadnya. Gus, supaya membuktikan orang ini penipu atau tidak, silakan diuji keislamannya. Baru kita jawab pertanyaan dia. Saya nggak mau berhadapan dengan penipu. Silakan Gus. Iya. Tanyakan ke dia. Silakan. Murtad. Sholat jenazah berapa Jangan di luar rakaat? topik Bang, saya tidak terima, saya nggak akan Bukan. jawab. Tapi nggak mau berhadapan dengan penipu. Saya Tetap membuktikan sama kau penipu. bos kan Ular kayak gitu, beludak. bos kan keras kepala. Teman-teman perhatikan ya. Kami di sini ingin diskusi bagus-bagus. Kami tidak mau berhadapan dengan penipu, teman-teman. Ada orang-orang aku murtad, ternyata dia penipu. Silakan Bang Yunat buktikan kalau dia murtadin. Berapa rakaat sholat jenazah? Tadi soalnya kalau murtadin kenapa surat Al-Baqarah dibaca Al-Baqarah? Itu orang Kristen itu. Masa surat Al-Baqarah dibaca Al-Baqarah? Itu Kristen. Kalau orang yang dulunya muslim mesti bacanya Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah itu Googling beda. dia tuh, sempat googling dia tuh. Cepat-cepat suruh Googling. jawab. Kalau nggak dia googling nanti. Dia googling Dimutikan nanti. terus, jangan dimutikan. Ini Jadi ada di lanjut, surat Al-Baqarah ayat 144. Teman-teman perhatikan ya. Jadi Kak, Ada di hal-hal yang pertanyaan tadi- diam kau ya, kau penipu. Alah. Teman-teman perhatikan ya, perhatikan teman-teman ya. Orang-orang seperti ini nggak layak ada di hadapan kita. Kenapa? Pertama, telinganya kemasukan monyet. Saya sudah jelaskan, kalau kita menghadap ke kiblat itu bukan menyembah, karena juga Tuhanmu juga menyuruh begitu. Lalu orang ini tetap memaksakan pendapat, kita menyembah kepada Baitullah. Saya tanya, kalau kau bilang kami melalui Ka'bah bertawasul, doanya mana? Dia kasih ayat kita diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Kan otaknya udah sedeng, berarti ini sudah akut. Pantas dia murtad, teman-teman. Pantas dia menyembah kepada anak manusia yang disunat hari ke-8. Kenapa? Karena memang ternyata bahasa Indonesia sendiri dia nggak ngerti. Saya sudah jelaskan secara jelas. Tidak ada satupun skolar yang memahami bahwa menghadap kiblat itu artinya menyembah kiblat. Bahkan itu sudah ada juga di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, lalu ketika dia masih menyimpulkan, berarti kan nggak ada gunanya saya menjawab. Jadi kita tidak mau buang waktu. Kita mau berhadapan dengan orang-orang yang memang lebih baik bodoh tapi jujur ketimbang orang pintar tapi pendusta. Kenapa contoh pendusta? Mengaku murtad tapi bilang surah Al-Baqarah dengan Al-Baqarah. Ditanya sholat jenazah berapa rakaat, dia mingkem. Kalau memang dia Islam pasti dia bisa jawab. Sejak kapan sholat jenazah ada rakaatnya? Nah, ini bukti kalau dalam dunia akademisi teman-teman, penipu itu tidak diizinkan, tapi orang bodoh masih diizinkan. Saya masih respect dengan orang yang jahil tapi tidak menipu ketimbang orang pintar tapi menipu. Karena kita tidak berkewajiban mengislamkan mereka loh. Tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, inilah mereka. Wajar kan kalau dia murtad? Sementara di kitabnya sendiri tertulis tuh Tuhan suruh berkiblat tuh.
Kalau dia tuduh kita menyembah kepada Baitullah, berarti secara tidak langsung dia juga mengatakan Tuhannya nyuruh nyembah rumah.